Karena dengan beliaulah kita dapat berada di sini, dan yang mana beliau membimbing kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Ananda Setianisati dengan mahasiswa 62 sebagai moderator dan pemateri. Dilanjut oleh teman saya. Saya Anissa Sinaturullah dengan mahasiswa 74 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Setiawan Roma dengan mahasiswa 185 sebagai pemateri. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan transportasi dan perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini saya mempunyai dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dampak positifnya itu seperti misalnya anak yang belum cukup umur sudah memakai kendaraan dan sepeda motor. Nah, dan juga di sini saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan transportasi. Menurut Utomo mempunyai dua pengertian. Yang pertama, memindahkan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat selanjutnya. Dan yang kedua, salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografi barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transisi. Dan di sini juga transportasi memiliki dua fungsi. Yang pertama, melancarkan arus barang dan manusia. Dan yang kedua, menunjang perkembangan pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari adanya kemajuan ekonomi yang mencakupi beberapa aspek, yaitu terhadap sosial, budaya, perdagangan, dan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Nah, dampak positifnya yaitu kemudahan menaiki moda transportasi umum. Jika dulu kita harus menunggu berjam-jam dan sekarang kita bisa untuk menaiki moda transportasi umum. Sekarang masyarakat bisa menaiki moda transportasi umum kapan saja dan di mana saja. Misalnya moda transportasi MRT. Kalian mungkin tahu MRT itu apa? Nah, ya, moda raya terpadu. Nah, sebuah sistem angkutan penumpang dengan menggunakan rel kereta listrik di wilayah perkotaan besar dengan kapasitas yang tinggi serta dengan jalur terpisah dari sistem transportasi lainnya. Nah, di sini dampak negatifnya juga dengan adanya pengaruh kemajuan transportasi ini. Transportasi untuk memudahkan berpindah ke tempat dan tujuan tertentu. Dampak negatifnya itu seperti anak kecil, anak yang belum waktunya sudah mengendarai sepeda motor. Oleh karena itu, contohnya seperti balap liar, ugal-ugalan di jalanan. Selanjutnya yaitu pengaruh percepatan perpindahan manusia, migrasi, dan diaspora. Mobilitas atau pergerakan penduduk dari pedesaan menuju ke wilayah yang lebih berkirikan perkotaan itu merupakan suatu kegiatan yang menciptakan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi itu adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Biasanya hal tersebut terjadi karena adanya disparitas, yaitu ketidaksetaraan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan yang ada di suatu daerah dengan daerah yang lain. Urbanisasi tentunya mengakibatkan perkotaan yang sudah memiliki penduduk yang
Dan dengan adanya overpopulation tersebut, itu akan menyebabkan terjadinya pengangguran dalam jumlah banyak yang karena akan meningkatkan jumlah golongan tunawisma, gelandangan, dan tumbuhnya permukiman kumuh di area perkotaan. Urbanisasi juga menyebabkan kesemrawutan yang terjadi karena tata ruang kota yang terlihat penuh dan sesak, serta juga mengakibatkan kemacetan yang mana terjadi karena jumlah angkutan umum dan jumlah penumpang itu tidak seimbang, juga karena ruas-ruas jalan di daerah perkotaan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk menampung penduduk yang ada di sana. Nah, kesemrawutan yang terjadi ini dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan. Misalnya turunnya kualitas udara karena udara tercemar oleh asap kendaraan bermotor, tercemar oleh asap pabrik industri, dan juga menurunnya kualitas air karena maksimalnya konsumsi air oleh masyarakat dan limbah dari pabrik industri yang dibuang secara sembarangan. Nah, degradasi lingkungan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Namun, tak hanya memiliki dampak negatif, urbanisasi juga memiliki dampak positif. Salah satu di antaranya yaitu terjadinya transformasi gaya hidup dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. Jadi, orang yang melakukan mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan, nah nanti saat dia kembali ke daerah asalnya, dia akan membawa gaya hidup baru yang dia alami di atau yang dia dapatkan di daerah perkotaan. Dengan begitu, daerah asalnya bisa dapat berkembang dengan terus mengikuti perubahan zaman. Jadi tidak ada kata ketinggalan zaman untuk daerah asalnya. Dan menurut DAO dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa mobilitas penduduk ini mempunyai andil yang cukup besar terhadap proses pembangunan, baik itu di daerah asal maupun di daerah tujuan. Selanjutnya, tentang pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya, perdagangan, ekonomi, dan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Kang Sari. Pemudahan mobilitas menaiki moda transportasi. Semakin kreatif, yaitu terbukti dengan menggunakan moda transportasi seperti bentor atau beca. Banyaknya moda transportasi yaitu seperti kapal, perahu, sepeda motor, mobil, pesawat atau kereta. Dan yang ketiga, murahnya harga alat transportasi, sehingga masyarakat bisa membeli moda transportasi bekas atau second seperti sepeda motor. Jadi ketiga, aplikasi online. Aplikasi online ini seperti kalau misalnya kalian mager untuk keluar, misalnya kalian mager masak tuh kalian bisa lewat Shopee Food, ataupun kalian mager naik sepeda motor, kalian juga bisa nge-Grab atau Gojek. Pergabungan moda transportasi itu seperti masyarakat semakin kreatif, terbukti dengan menggunakan moda transportasi seperti bentor atau beca sepeda motor, memudahkan mobilitas masyarakat. Transportasi itu untuk memudahkan masyarakat berpindah ke tempat dengan tujuan selanjutnya. Selain itu, dengan adanya transportasi memudahkan distribusi barang sehingga memperlancar kegiatan ekonomi. Balap liar ini karena
modif sepeda motor yang tidak sesuai standar pabrik. Modif sepeda motor yang tidak sesuai standar pabrik itu kayak misalnya kita beli di pabrik, nah udah datang, nah biar kelihatan keren, kayak rela-relain modif sepeda motor yang tidak sesuai dengan standarnya. Hal itu apabila terjadi kecelakaan maka akan membahayakan penumpang. Nah, kalau ugal-ugalan itu seperti ugal-ugalan di jalanan dan tidak sesuai peraturan lalu lintas, tentu berkendara motor tidak boleh berkecepatan tinggi. Bolos sekolah, siswa rela bolos sekolah karena tidak dibelikan motor. Contohnya kayak misalnya ya seperti ini, kayak kalau misalnya nggak dibeliin sepeda motor, nah siswa kayak males sekolah, kayak kalau misalnya mager gitu tuh ya udah tidur ya gitu. Jadi kita akan selanjutnya akan membahas tentang pengaruh kemajuan transportasi terhadap perdagangan. Nah, kenapa transportasi itu berpengaruh terhadap perdagangan? Karena dalam kegiatan perdagangan membutuhkan akomodasi untuk mengantarkan barang yang akan dijual seperti itu. Jadi transportasi itu juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan. Nah, apalagi dalam kegiatan perdagangan internasional atau yang biasa kita sebut dengan ekspor impor. Ada yang tahu mungkin ekspor itu apa? Apa? Dari dalam ke luar. Sedangkan yang impor dari luar. Ya, kegiatan ekspor impor ini sering kita kenal dengan kegiatan perdagangan internasional, di mana kita dalam perdagangan internasional ini melibatkan banyak negara di dalamnya. Dan ketika ekspor dan impor ini terselenggara, nantinya itu akan memiliki keuntungan, yaitu nilai tukar perdagangan yang tinggi. Ketika kita melakukan ekspor lebih banyak daripada impornya, nilai tukar perdagangan itu semakin tinggi, yang mengakibatkan pendapatan real suatu negara itu akan meningkat. Pendapatan real di sini itu biasanya pendapatan yang dapat menggambarkan perkembangan dari ekonomi suatu negara. Jadi pendapatan real ini bisa melihat perekonomian negara itu berkembang atau tidak. Kemudian dalam perdagangan ini, moda transportasi yang sering digunakan apalagi dalam kegiatan ekspor impor itu biasanya moda transportasi laut. Mengapa demikian? Karena moda transportasi laut itu biasanya ya bisa mengangkut lebih banyak barang, di mana kegiatan ekspor impor itu biasanya juga barang yang dijual atau yang akan dijual keluar atau dari luar ke dalam itu jumlahnya sangat banyak, biasa bisa sampai berton-ton, dan tidak mungkin menggunakan transportasi seperti darat dan udara, karena mereka tuh bagasinya nggak seberapa kalau ditimbang dengan transportasi laut. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengaruh kemajuan transportasi terhadap ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa transportasi itu merupakan salah satu komponen yang penting terhadap proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, yang mana di dalamnya terdapat aliran pergerakan manusia dan barang, aliran informasi dan aliran finansial. Dengan tidak punya sarana-prasarana transportasi, maka kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu akan berkembang dengan baik apabila dibangun sarana-prasarana yang baik dan mudahnya aksesibilitas oleh masyarakat. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan, Indonesia saat ini sudah meningkatkan sarana transportasi laut sebagai sarana perhubungan dengan negara lain. Tentunya kapal laut lebih unggul daripada pesawat karena dari segi jumlah penumpang dan jumlah barang yang dapat diangkut itu jauh lebih besar daripada pesawat yang jumlah penumpang dan barangnya itu terbatas. Namun sampai saat ini pesawat sebagai sarana transportasi udara masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena sarana-prasarananya jauh lebih baik dan lebih unggul, contohnya dalam bidang kecepatan, dan pengaksesannya jauh lebih mudah oleh masyarakat dengan cara melalui bandara terdekat.
ini pemerintah juga mendukung dengan terus memperbaiki sarana-prasarana untuk transportasi darat dengan cara membangun bandara di beberapa daerah dan juga dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pesawat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi semakin baik sarana prasarana di suatu daerah tersebut dan semakin mudah aktivitas oleh masyarakat, maka aliran berpindah barang manusia dan juga informasi yang ada di daerah tersebut juga akan semakin besar, sehingga pertumbuhan ekonominya juga akan semakin besar juga. Dan selanjutnya akan dijelaskan lanjutkan. Materi selanjutnya adalah kemajuan transportasi terhadap pendidikan. Nah, transportasi sendiri sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Mengapa demikian? Karena kita sendiri sebagai mahasiswa atau mahasiswi juga menggunakan alat transportasi sebagai sarana kita untuk bepergian ke kampus, kemudian ya bukan cuma ke kampus ya, karena dalam bidang pendidikan ya kita pergi ke kampus menggunakan alat transportasi. Bisa memberikan contoh mungkin alat transportasi yang kalian gunakan untuk pergi ke kampus. Ada lagi? Kapan? Ya, alat transportasi yang kalian sebutkan itu seperti kapal, kereta kan, ada yang naik kereta kan kalau yang jalan. Terus ada juga yang naik bus. Nah, itu merupakan salah satu sarana transportasi umum di mana itu digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, salah satunya lagi ketika di sekolah itu ada layanan khusus biasanya. Di sekarang ini tuh ada namanya layanan khusus, yaitu layanan transportasi di sekolah. Nah, di mana dalam layanan transportasi sekolah ini, sekolah menyediakan antar jemput seperti itu. Ketika sekolah menyediakan antar jemput, otomatis meminimalisir siswa itu terlambat. Nah, ketika siswa itu tidak terlambat, maka proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, dan ketika proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, maka sekolah itu bisa menjadi lebih unggul. Tidak hanya itu, ketika kalian sekolah dulu mungkin ketika terlambat kalian biasanya dapat poin kedisiplinan. Benar atau tidak? Ya. Ketika poin itu tidak kalian dapatkan atau bisa dikatakan kalian dapat nih poinnya, tapi poin itu setiap hari bertambah ketika kalian telat. Nah, otomatis ketika kalian poinnya semakin banyak, itu biasanya BK menyarankan kalian tidak naik kelas atau bisa pindah sekolah. Nah, hal itu bisa menyebabkan sekolah itu memiliki, di mata masyarakat itu memiliki citra yang kurang baik. Jadi adanya layanan transportasi sekolah itu bisa menjadikan sekolah itu menjadi lebih unggul. Mungkin itu dari saya sebagai pemateri terakhir, kurang lebih mohon maaf. Bisa dilanjut pada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menanyakan. Tidak pertanyaan teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya Muhammad Henry dengan dipanggil 221 izin bertanya. Adanya arus globalisasi seperti saat ini membuat seperti kebijakan transportasi, yakni mengalami modernisasi transportasi atau transportasi modern. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran transportasi modern dalam bidang ekonomi seperti di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Mas Edi. Mungkin dari teman-teman yang lain, ya silakan. Saya kemudian ada juga izin bertanya. Selain yang terdapat dalam makalah, apa saja manfaat dalam terjadinya ekspor impor, dan juga apakah kegiatan ekspor impor hanya dilakukan melalui transportasi? Mungkin teman-teman ada satu lagi pertanyaan.